warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi daring dengan judul Anak yang Mengalami Hambatan Pendengaran dan Berbicara. Baiklah, saya Maya Dwi Astri sebagai pembaca makalah pertama dan Yeni Apriani sebagai pembaca makalah yang kedua. Baiklah, presentasi akan kami mulai. Saya akan melakukan pembacaan makalah yang pertama. Di sini ada pengertian hambatan pendengaran tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebutkan mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. B. Jenis-jenis tunarungu menurut Melinda pada tahun 2013 ada 3 poin, yaitu kurang dengar, 2. Tuli atau dief, 3. Tuli total. A. Berdasarkan sifat terjadinya, yaitu ada 2. Yang pertama ketunarunguan bawaan, yang kedua ketunarunguan setelah lahir. B. Berdasarkan tempat kerusakan, ada 2 juga. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, dan yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam. C. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa ada 2. Yang pertama, tuli prabahasa, dan yang kedua ada tuli purna bahasa. C. Penyebab tunarungu. Ada 2 penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internalnya yaitu ada 3, yaitu keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan, yang kedua ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella, yang ketiga ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksaminia. B. Faktor eksternalnya yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. B. Meningitis atau radang selaput otak. 3. Otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Dan yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan. D. Karakteristik tunarungu menurut Sujihati pada tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami ketunarunguan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik fisik, di mana cara berjalan kaku dan sedikit bungkuk, gerakan mata cepat, agak beringas, gerakan tangannya dan kaki cepat atau lincah. B. Karakteristik intelijensi. Secara potensi, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengarannya. C. Karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. E. Karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan bahasa dan gaya bahasa. Baiklah, demikian pembahasan dari saya sebagai pemakalah pertama.
Selanjutnya akan dilakukan. Baiklah, saya Yeni Apriani akan melanjutkan presentasinya. Yang E, bentuk perilaku anak tunarungu di lingkungan. Anak tunarungu akan cenderung menyendiri dan hanya mengawasi teman-temannya. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa anak tunarungu yang dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan di sekitarnya. Yang F, ada interaksi sosial anak tunarungu dengan guru di kelas. Interaksi sosial yang terjadi antara anak tunarungu dengan guru kelasnya berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan anak tunarungu yang selalu bertanya pada gurunya saat tidak mengerti dan tidak tahu tentang hasil kerjanya. Yang G, ada pengertian hambatan berbicara. Tunawicara dan gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara, disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Adapun karakteristik tunawicara antara lain berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, menggunakan alat bantu dengar. Yang kelima, bibir sumbing. Yang keenam, suka melakukan gerakan tubuh. Yang keenam, cenderung pendiam. Yang ketujuh, suara sengau. Yang kedelapan adalah cadel. Yang H, ada penyebab tunawicara. Umumnya, anak dengan gangguan tunawicara disebabkan karena faktor bawaan, keturunan, atau genetik. Akan berdampak pada kemampuan bicara, walaupun tidak selalu. Sebaliknya, anak tidak atau kurang dapat berbicara umumnya masih dapat menggunakan fungsi pendengarannya walaupun tidak selalu. Selain itu, beberapa faktor penyakit juga menyebabkan tunawicara seperti penyakit stroke, hipertensi, faktor genetik atau keturunan dari orang tua, keracunan makanan, tetanus neonatorum atau penyakit yang menyerang bayi saat baru lahir. Nah, apa saja tanda-tanda anak tunawicara? Yang pertama ialah sering mengulang atau memperpanjang suara. Yang kedua, suara melengking. Yang ketiga, bicara dengan sangat pelan atau dengan suara serak. Yang keempat, menambahkan suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkannya. Yang kelima, menata ulang suku kata. Yang keenam, mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan benar. Yang ketujuh, tampak berusaha keras untuk mengucapkan kata atau suara yang benar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.